Anak-anak TK Lentera kasih yang dikasih Tuhan, marilah yuk sama-sama kita mempersiapkan hati untuk terlibat dalam ibadah saat ini. Oleh karena itu, Pak Pendeta mengajak anak-anak semua untuk memasuki saat teduh sejenak. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami sebagai anak-anak Tuhan. Sertai ibadah ini sehingga kami juga boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak Lentera Kasih yang dikasih Tuhan bisa sambil berdiri kita memuji Tuhan. Dari lagu yang akan kita saksikan dan kita nyanyikan bersama bisa dengan gerakan. Mari. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sukacita semua ya. Sekarang boleh duduk lagi. Ayo kita mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Alkitabnya ada? Mana Alkitabnya? Disiapkan. Jikalau sudah dibawa Alkitabnya, dibuka Alkitabnya dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dibuka kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Jika sudah dibuka, ditandain kalau Pak Pendeta ini ya, Pak Pendeta tahan dengan jari, kita berdoa lagi. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau membaca firman Tuhan. Sertai kami agar kami memahaminya dan kami dapat bertumbuh melalui firman itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita buka Alkitabnya, kita baca. Apa sih yang mau disampaikan oleh kitab Amsal saat ini? Kitab Amsal mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita, anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan ini dan juga memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, Pak Pendeta mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah melihat semut? Angkat tangannya. Semut tuh kayak gimana sih bentuknya? Besar, panjang, berduri? Wah, bukan semut itu. Semut apa dong? Besar atau kecil semut? Besar atau kecil ya? Ya, semut itu tidak besar. Bahkan kalau kelingking kita diukur, semut tuh kecil sekali. Semut itu suka jalannya tuh bareng-bareng sama teman-temannya. Bisa memanjang, bisa berkelompok,
Apalagi kalau ada makanan sisa. Makanya mamahnya anak-anak mungkin bilang, makanan ini jangan disisain. Atau makan ini jangan berantakan. Nanti disemutin. Katanya begitu ya. Nah, semut ini kecil, tidak besar. Tetapi semut di dalam kecilnya itu bisa melakukan banyak hal besar sebenarnya. Pak Pendeta ada video yang akan Pak Pendeta putar sebentar lagi. Itu menceritakan betapa hebatnya semut melakukan sesuatu jikalau ia bersama-sama. Bahkan semut pada dirinya sendiri, dia punya kekuatan. Kekuatannya seperti apa? Mari kita lihat videonya. Our unlikely heroines are fire ants, a colony several 100,000 strong. Rapacious, tenacious, and industrious, they are impossible to eradicate as long as their queen is alive. But their colony faces just such a threat. The river beside it is flooding. The deluge rushes in. What else to do then but swim? The colony floats out as a living raft. The most precious members of the colony, the larvae and the queen ant, are kept safely dry in the middle. The queen ant can give birth to some 3 million ants over her lifetime. If they can reach dry land, they stand a good chance of rebuilding. But there is danger below. The fish pick off the ants one by one. If enough ants are pulled down, the raft will collapse and the colony will be destroyed. The ants grimly hold on and reach the other side. They hoist the ant larvae up to dry ground, ensuring the survival of their colony for future generations. And with their survival secure, the fire ants revert to type, attacking every living thing in sight. Nah, anak-anak, videonya keren sekali ya. Menunjukkan betapa semut itu hebat sekali. Ya, semut bisa bikin seperti kapal atau seperti rakit gitu ya. Biar apa? Dia bisa menyeberang dari satu daratan ke daratan yang lain. Dia berkumpul jadi satu, seruk. Terus dia mengambang. Tapi tidak hanya sekedar mengambang, dia membawa makanannya. Atau yang kedua, dia bisa membentuk sebagai jembatan. Bentukan semut sebagai jembatan itu membuat dia bisa menolong rekan-rekannya yang lain untuk menyeberangkan makanan. Makanya ayat Alkitab kita mengatakan begini, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Memang tingkah laku semut tuh apa sih? Rajin, semangat, tidak putus asa, dan berjuang. Jadi kalau dilihat anak-anak, semut walaupun kecil, dia bisa mengangkat atau bisa membawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bagaimana caranya? Satu, dia coba angkat pelan-pelan ya, walaupun agak lama tapi dia angkat. Atau bersama dengan teman-temannya yang lain. Sehingga semut, kalau dalam bahasa Alkitab kita, ia tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena ia menyediakan cadangan makanan gitu ya. Kalau bahasa Alkitab kita, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Tandanya apa? Semut tidak pernah berhenti. Dia hanya istirahat sebentar, tapi lanjut lagi mencari makanan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Alkitab meminta kita untuk belajar dari semut? Karena kita yang lebih besar badannya dari semut, harusnya bisa melakukan apa yang semut-semut itu lakukan. Tandanya apa? Anak-anak punya tugas di sekolah. Yuk kerjakan dengan baik. Anak-anak punya
tanggung jawab di rumah. Kadang-kadang dimintain tolong sama mama papahnya. Yuk, lakukan dengan baik. Anak-anak boleh main nggak? Boleh. Tapi jangan kelamaan. Karena nanti akan meninggalkan tugas tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak semua punya kemampuan. Yuk kita ulangi ya. Anak-anak Tuhan semua punya kemampuan untuk bisa melakukan hal besar. Tandanya apa? Anak-anak semua, anak-anak TK Lentera Kasih dikasihi, dicintai Tuhan. Diberikan talenta. Semut yang kecil bisa melakukan hal besar. Anak-anak TK Lentera Kasih walaupun masih kecil, tapi Pak Pendeta percaya anak-anak bisa melakukan hal besar. Ya, dengan menyicil tugas-tugas itu sudah melakukan hal besar. Dengan membantu mama papa tanpa berkeluh kesah itu sudah melakukan hal besar. Dengan anak-anak bisa mengendalikan diri jikalau menginginkan sesuatu gitu ya, mainan, makanan gitu ya, tapi sabar memintanya sama papa mamahnya, itu juga anak-anak sudah melakukan hal besar. Oleh karena itu anak-anak, mari di akhir dari firman ini anak-anak bisa menyediakan satu kertas. Nanti papa mamahnya bisa nonton bareng-bareng nolongin anak-anak. Kalau gitu, kalau kita disertai oleh Tuhan, badan kita lebih besar nih dari semut. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita menjadi anak-anak yang bijaksana seperti firman Tuhan dalam Amsal ini? Apa sih yang anak-anak Tuhan bisa lakukan? Apa sih yang anak-anak Lentera Kasih bisa lakukan? Yuk tulis aja. Paling tidak ada 5. Nanti kalau sudah ditulis, bisa difoto, bisa dikirim ke guru-gurunya. Gitu ya. Sehingga guru-gurunya juga tahu, wah, anak-anak TK Lentera Kasih hebat-hebat. Ya, tulis 5 saja. Apa sih yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa belajar untuk menjadi anak-anak yang bijaksana melakukan hal yang besar. Semut saja bisa, pasti aku juga bisa. Semangat anak-anak, karena setiap anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita berdoa lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami sebagai anak-anak Tuhan diberi pemeliharaan. Tuhan mengajarkan kami untuk melihat tingkah laku semut. Kami percaya semut yang kecil itu saja Tuhan berkati bagaimana kami sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah. Oleh karena itu, Tuhan sertai kami di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga di dalam pemeliharaan Tuhan kami tetap mampu melakukan hal bijaksana, melakukan hal yang baik, tidak hanya sekedar difikirkan, tetapi bisa dilakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, sertai kami anak-anak TK Lentera Kasih, sertai kami yang di rumah belajar, sertai kami yang mengerjakan tugas, sertai kami juga yang mau belajar untuk mengerti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Sertai agar kami di rumah juga menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia, menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Sertai orang tua kami Tuhan, yang juga berjuang dalam pekerjaannya, sehingga mereka di dalam pemeliharaan Tuhan memperoleh sukacita juga, karena kasih Tuhan begitu baik. Sertai juga guru-guru kami di TK Lentera Kasih, sehingga mereka juga boleh memperoleh semangat untuk mengajar kami di dalam Tuhan, sehingga kami tetap terus dipimpin dan dibina di dalam pembelajaran di TK Lentera Kasih oleh guru-guru kami yang hebat-hebat. Ya Tuhan, sertai juga bangsa dan negara kami, agar segala sesuatunya boleh baik, dan harapan kami agar pandemi ini segera usai juga dapat terjadi, karena kami percaya di dalam doa Tuhan menampakkan karyanya dan kami mengalaminya. Inilah doa kami ya Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk senantiasa berdoa dan setia di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Selamat beraktivitas.